Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat terus ya. Nah, melalui video ini, kami akan menayangkan hasil studi kelayakan bisnis yang merupakan salah satu tugas dari Pak Refki selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terdiri dari Stefania, saya sendiri Fiona Cavelita, Maria Francisca, Clarissa Sutana, dan Grace Rinata. Jadi, sebelum membahas materinya lebih dalam lagi, saya akan merincikan beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu berasal dari pengenalan usahanya, kemudian disusul oleh 10 aspek studi kelayakan bisnis, yang tidak lain adalah aspek demografis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen, aspek hukum, aspek keuangan, aspek AMDAL, aspek ekonomi sosial dan politik, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan industri, di mana ke-10 aspek ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengenalan dari usaha ini. Usaha ini bernama Toko Duta Sinar Cahaya, di mana didirikan dan dimiliki oleh Bapak Hermawan. Toko Duta Sinar Cahaya bergerak dalam penyedia produk yang serba ada. Jadi mereka menjual seputar perabotan rumah tangga, alat listrik, sampai dengan alat tulis kantor. Nah, selanjutnya saya akan membahas aspek studi kelayakan bisnis yang pertama, yaitu aspek demografis. Sebelum membahas aspek demografisnya secara mendalam, pertama-tama kita lihat dulu di mana posisi letak persisnya dari si Toko Duta Sinar Cahaya ini. Dia itu berada di Kebon Jeruk, tepatnya di Jalan Asia Baru 1, nomor 6, RW 4. Jadi kalau bisa dilihat dari Google Maps yang satu ini, dia itu letaknya dekat dengan Greenfield. Nah, berdasarkan lokasi tersebut, ditemukan bahwa populasi penduduk yang tinggal di kawasan Durikepa Kebon Jeruk umumnya berasal dari kalangan wanita, di mana mereka bekerja sebagai ibu perumah tangga. Kalau dipresentasikan, jumlah wanita itu sekitar 75% dan prianya hanya 25%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran bagian segmentasi. Dalam segmentasi ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah demographic segmentation, di mana Toko Duta Sinar Cahaya bersegmentasi untuk semua usia, semua kalangan, dan berasal dari pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya, segmentasi kedua berasal dari psychographic segmentation, di mana Toko Duta Sinar Cahaya mengarah pada kalangan yang bersifat menengah sampai kalangan ke bawah. Oleh karenanya, mereka tidak terlalu mengambil untung atas usaha tersebut. Selanjutnya, dalam geographic segmentation, Toko Duta Sinar Cahaya berlokasi di Jalan Asia Baru 1, nomor 6, RW 4, Durikepa, Kebon Jeruk, Jakarta. Dan yang terakhir adalah behavioral segmentation. Toko Duta Sinar Cahaya ini sangat cocok dengan masyarakat yang menyukai gaya hidup hemat dan umumnya berasal dari golongan para pedagang. Untuk aspek pasar dan pemasaran, targetingnya itu berasal dari semua kalangan, namun diutamakan untuk kalangan menengah dan juga kalangan ke bawah. Untuk positioning, itu rumah tangga yang menyukai perlengkapan rumah dengan kualitas yang baik dan memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya itu adalah marketing mix. Toko Duta Sinar Cahaya menjual produknya berupa alat listrik, perabotan rumah tangga, dan juga alat tulis kantor. Price-nya berkisar pada harga Rp3.000 sampai Rp350.000. Letak toko ini itu berada pada Jalan Asia Baru 1, nomor 6 RW 4, Durikepa, Kebun Jeruk, Jakarta. Promotion yang dilakukannya itu dengan memberikan kebijakan pemotongan harga. Biasanya itu diberikan kepada customer yang sudah dianggap sebagai loyal customer. The next one is process. Jadi produknya ini itu didistribusikan dari anggota keluarga ke konsumennya langsung. Untuk people, terdapat 5 anggota keluarga dan 1 karyawan. Dan untuk physical evidence-nya itu, Toko Duta Sinar Cahaya ini itu memiliki fasilitas yang mendukung. Dan productivity dan quality, produk yang dijual ini itu memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya itu adalah SWOT analysis. Untuk strength, toko ini itu memiliki harga yang terjangkau, berada di lokasi yang strategis, dan barang yang dijual pun bersifatnya variatif. Untuk weakness, ruang usahanya ini sangat terbatas dan kurang memiliki karyawan tetap, seperti
seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, people-nya ini hanya tergolong oleh 5 anggota keluarga dan 1 karyawan saja. Untuk opportunities, keberlangsungan usaha yang terjamin lalu mampu menghasilkan profit yang besar. Untuk threats, dia ini banyaknya pesaing baru, khususnya di dunia online, tidak memiliki cabang usaha, kemudian kurangnya kegiatan promosi. Untuk aspek teknis dan operasional, proses penjualannya ini seperti jual beli biasa dengan harga yang sudah ditetapkan. Namun untuk customer yang membeli dalam jumlah yang besar, misalnya seperti tukang jam atau tukang remote keliling, maka mereka akan mendapatkan potongan harga dengan membeli menggunakan harga grosir karena mereka udah dianggap sebagai loyal customer. Untuk operasionalnya, toko Duta Sinar Cahaya buka setiap hari kecuali hari Sabtu. Dan untuk waktu operasionalnya, dia buka dari jam 9 sampai jam 8 malam untuk setiap hari Senin sampai hari Kamis. Dan jam 9 sampai jam 9 malam untuk hari Jumat dan hari Minggu. Berikut saya akan membahas tentang aspek teknis dan operasional, khususnya tata letak. Jika dilihat di sebelah kanan, terdapat foto bagian dalam dari toko. Sedangkan di sebelah kirinya terdapat foto bagian luar dari toko. Jika dilihat dari bagian dalam toko, maka terlihat tokonya sangatlah padat. Tetapi, peletakan produk ini tidak acak-acakan atau asal-asalan, melainkan peletakannya sangat terorganisir dan rapi. Jika dilihat, produk-produk dalam toko ini disusun berdasarkan kategori produk tersebut. Saya ambil contoh misalnya kipas yang terletak di atas etalase. Kipas tersebut diletakkan berdekatan dengan variasi produk yang sama, yaitu kipas-kipas dengan produk merek yang lain. Saya ambil contoh lain lagi, ada alat-alat mandi yang digantung di atas toko. Jika dilihat di sekitarnya juga terdapat kategori produk yang sama, yaitu alat-alat mandi yang lain juga. Jika dilihat dari bagian luar toko, di bagian luar toko terdapat banner yang bertuliskan nama toko yang cukup besar, sehingga ketika ada rekomendasi dari konsumen toko Duta Sinar Cahaya melalui mouth to mouth ke orang lain, dan ketika orang lain tersebut ingin mencari toko Duta Sinar Cahaya ini, mereka dapat dengan mudah menemukan karena adanya banner yang cukup besar sehingga mudah mencari toko Duta Sinar Cahaya ini. Mengenai aspek sumber daya manusia, toko Duta Sinar Cahaya memiliki 1 karyawan. Karyawan ini bertugas untuk membersihkan toko dan membantu proses transaksi jual beli. Di luar proses transaksi jual beli, seperti pencatatan keuangan, pemasaran, dan restock barang, dikelola dan diatur oleh pemilik toko, yaitu Bapak Hermawan, dan dibantu oleh keluarganya, yaitu istri dan anaknya. Sistem manajemen toko Duta Sinar Cahaya tidak terlalu kompleks, karena toko Duta Sinar Cahaya ini hanyalah usaha keluarga, sehingga tidak membutuhkan klasifikasi kerja yang sangat spesifik. Biasanya, antara anggota keluarga bertukar posisi kerja tergantung dengan kebutuhan atau waktu dari anggota keluarga. Karyawan yang bekerja biasanya lebih berfokus pada kebersihan toko, sehingga tidak memiliki peranan penting dalam penjualan. Untuk memastikan ketersediaan produk, Duta Sinar Cahaya melakukan pemeriksaan sebulan sekali dan melakukan restock sebulan sekali untuk menambah kapasitas produk. Toko Duta Sinar Cahaya ini terdaftar sebagai UMKM dan tidak terkena PKP atau pengusaha kena pajak. Dan pajak yang dibayarkan adalah profit bersih dari hasil penjualan dikalikan dengan sekian persen. Bangunan yang digunakan adalah bangunan sewaan atau kontrakan. Dari aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, toko Duta Sinar Cahaya ini tidak melakukan proses produksi, sehingga tidak menimbulkan adanya polusi. Jadi, toko Duta Sinar Cahaya ini tidak melakukan pengolahan limbah yang khusus. Yang dilakukan oleh toko Duta Sinar Cahaya hanyalah bersih-bersih rutin seperti menyapu dan mengepel. Juga dapat dilihat dari foto sebelumnya, toko Duta Sinar Cahaya ini terlihat bersih dan rapi, tidak ada sampah yang berserakan baik di dalam maupun luar dari toko tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan toko Duta Sinar Cahaya. Di sini kita bisa lihat sudah ada income statement-nya per Desember 2019.
di mana revenue-nya didapat dari penjualan perabotan rumah sebesar 100.500.000, penjualan peralatan listrik sebesar 375.350.000, dan penjualan alat tulis kantor sebesar 4.159.400, sehingga kita dapat total revenue-nya 480.009.400 rupiah. Selanjutnya kita bahas expenses-nya. Yang pertama itu salary expense, karena ini usaha keluarga dan hanya membutuhkan satu orang karyawan, jadi satu orang karyawan itu digaji 2 juta per bulan, sehingga kalau kita kali 12 bulan dapat 24 juta di sini. Selanjutnya itu supplies expense sebesar 600.000. Di sini perkiraannya per bulan hanya 50.000. Jadi kemudian ada utilities expense sebesar 4.800.000. Itu didapat dari biaya listrik per bulan sebesar 400.000. Selanjutnya itu maintenance expense. Sebenarnya maintenance expense ini nggak tentu karena mereka cuma mengeluarkan biaya ini ketika ada barang-barang yang rusak aja, jadi diservis gitu. Dan tahun lalu mereka menghabiskan 6 juta rupiah. Selanjutnya itu taxes expense-nya. Jadi per bulan taxnya itu 250.000. Sehingga kalau dikali 12 dapat 3 juta. Nah, total expense-nya itu sebesar 38.400.000. Sehingga kita bisa dapat nih net income-nya. Total revenue 480.009.400 ini dikurangin sama total expenses-nya sebesar 38.400.000. Sehingga kita dapat net income 441.609.400 rupiah. Selanjutnya kita bahas mengenai payback periodnya. Di sini kita dapat initial investment-nya sebesar 1.500.000.000. Itu udah include barang dagangan, kontrakan, dan lain sebagainya. Jadi di tahun pertama kita kurangin 1.500.000.000 itu sama net income yang tadi udah kita dapat 441.609.400. Nah, dapat 1.058.390.600 rupiah. Itu untuk tahun pertama. Terus kita kurangin terus sama net income, dan pada tahun ketiga dapat 175.171.800. Itu udah sisanya. Kenapa berhenti di tahun ketiga? Karena ini udah nggak bisa lagi dikurangin sama 441 juta itu. Terus kita bahas ke penambahan harinya. Jadi tadi kan udah ada sisa 175.171.800.000. Nah, itu kita bagi sama net income-nya 441.609.400 rupiah dikali sama 360 hari, karena asumsinya 1 tahun itu 360 hari. Nanti kita dapat penambahan harinya, kita buletin, harusnya 142, sekian, kita buletin jadi 143 hari. Nah, setelah udah dapat 143 hari itu, kita bagi sama 30 hari. Nanti jadi dapat durasi payback period akhirnya selama 3 tahun 4 bulan 23 hari. Oke, rangkuman terakhirnya berarti kita dapat IRR-nya 12%, dia lebih kecil daripada diskon rate-nya 10%. Umur investasinya 5 tahun. Durasi payback periodnya tadi 3 tahun 4 bulan 23 hari, dimana lebih kecil daripada 5 tahun sehingga keputusannya diterima. Selanjutnya net present value-nya kita pakai PVIF yang 10%, sehingga dapat 178.752,58, nilainya positif sehingga diterima. Dan profitability index-nya kita dapat 1,11, itu dapat dari PV of inflow dibagi sama initial investment sehingga dapat segitu. Syaratnya kan PI itu harus lebih besar daripada 1.
karena punya kita 1,11 sehingga keputusannya diterima. Jadi kesimpulan akhirnya, investasi ini layak untuk diterima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek ekonomi, sosial, dan politiknya. Dari sisi ekonominya, keberadaan toko duta sinar cahaya mampu menghemat pengeluaran masyarakat, khususnya perumah tangga. Hal ini didukung dengan pemberian harga yang relatif murah daripada pesaingnya, dan juga memberikan beberapa potongan harga yang khusus. Kemudian dari sisi sosialnya, kehadiran toko duta sinar cahaya ini sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat karena produk yang diperjualbelikan berasal dari kebutuhan umum seluruh masyarakat dan sangat memperhatikan kondisi masyarakat dengan memberikan harga yang bersahabat. Selain itu, usaha ini juga terletak di lokasi yang strategis sehingga lebih mudah untuk menjangkau masyarakat. Kalau dari sisi politik, usaha duta sinar cahaya itu udah punya banyak saing karena masyarakat udah banyak yang bikin usaha serupa jenisnya. Apalagi sekarang tuh kan banyak yang jualan online, jadi banyak pelanggan yang beli barang tanpa harus keluar rumah. Nah, ini ada aspek lingkungan industri atau fortress by forces. Nah, di mana ini adalah ada satu ancaman pendatang baru. Nah, ini di mana banyak pesaing baru yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja seperti platform online dengan berbagai potongan harganya. Ada juga kedua, ancaman produk pengganti, yaitu sekarang banyak usaha yang bergerak dalam bidang serba ada, yang menggantikan fleksibilitas usaha duta sinar cahaya. Ada juga kekuatan tawar-menawar atau dari pembeli, di mana setiap pembeli tentunya kan pengen harga yang lebih memurahkan. Oleh karena itu, penjual harus mengeluarkan ketentuan pemotongan harga dengan bijak. Nah, kemudian ada juga kekuatan tawar-menawar oleh supplier. Secara umum, supplier itu menentukan harga untuk keuntungan mereka, profitnya. Nah, makanya itu, kalau sebagai penjual, kita harus pintar-pintar pilih supplier agar harga yang diberikan itu masuk akal. Nah, terakhir itu adalah intensitas pesaing yang kompetitif. Untuk menghadapi persaingan usaha, maka duta sinar cahaya menyediakan harga di bawah pesaingnya dan memberikan kualitas terbaik untuk konsumen. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan apapun.